Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para asatidzah, para tokoh, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah SWT, secara khusus Bapak Ketua Koperasi Syariah 212, Bapak Ustadz Syafi Antonio, juga para pengurus koperasi lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa banyaknya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Dan salah satu di antaranya adalah semangat juang yang sekarang ini masih terus berkobar di dada kita, yang telah mendorong kita, memotivasi kita untuk hadir di sini. Dan seolah-olah Bapak dan Ibu tidak ada capeknya. Ya. Ini sudah berapa kali berkumpul nih untuk koperasi saja, saya tidak tahu berapa kali. Yang besar-besar di sini sudah 2 kali. Yang sebelumnya Bapak dan Ibu dalam komunitas masing-masing juga saya yakin berkumpul berkali-kali. Dan tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang merasa letih. Ya. Saya sebetulnya tidak mau cerita, tapi pimpinan GNPF juga tidak pernah berhenti pertemuan, ya. Berhari-hari, ya. Setelah aksi 161 kemarin, ya. Dan kami ada pertemuan lagi seharian kemarin. Tadi malam juga ada pertemuan bahas tentang bagaimana hasil perjuangan di Jakarta ke depan. Dan hari ini kita juga harus di sini, walaupun kami hadir di sini, walaupun tidak harus, ya, pimpinan GNPF tidak harus lagi hadir di sini. Tapi karena menghargai harapan dan permintaan pengurus koperasi, juga harapan daripada Bapak dan Ibu untuk kita tetap bisa selalu ada keep touch, ya, bisa selalu ada saling menyapa, ya, saling menyemangati. Maka kami datang. Saya mewakili seluruh pimpinan GNPF. Ustaz Bakhtiar sebetulnya berharap bisa hadir ke GNPF. Mudah-mudahan yang kalau berhalangan sebentar juga hadir. Kalau Habib memang berhalangan,
bisa bisa menjadikan itu sebagai potensi yang benar-benar lebih kemaslahatan, ya. Karena itu, ya, sebelum saya lebih jauh, saya ingin Bapak dan Ibu juga harus sering-sering dan lebih banyak mendoakan para pengurus kita, ya. Saya tahu Bapak Syafie Anthony ini tidak sedikit beban yang luar biasa, ya. Tiba-tiba beliau mendapatkan amanah yang berat ini, maka perlu kita bantu dengan doa. Namun tentu saja Pak Syafie Anthony dan beliau tahu persis, ya, tidak akan dimaafkan, ya, kalau beliau lalai, ya. Maksudnya tidak akan dimaafkan itu bukan kita menghukumi, tidak. Tapi umat, ya, umat akan selalu mengingat beliau, Pak Syafie sebagai ketua, ya. Bila terjadi kelalaian, kalau yang namanya keterbatasan itu pasti kita maafkan dan Allah SWT memaafkan. Maka kita tentu saja sangat mengharapkan dan sekali lagi doa kita semua mudah-mudahan memperkuat para pengurus di bawah komando Pak Syafie Anthony. Tentu saja kita sangat berharap bahwa setelah hari ini gerakan koperasi ini benar-benar bisa berjalan secara kencang, ya, karena sudah cukup lama ditunggu oleh umat. Tetapi kita boleh mengatakan pada umat, sebagaimana yang sering saya ulang-ulangi pada umat, untuk menyadarkan mereka bahwa ini proses berlangsung, ini proses terus berjalan, ya. Walaupun kalau kita kadang-kadang merasa ada kelambatan, itu kadang-kadang karena kita tidak tahu apa proses yang sementara berlangsung, ya. Sementara Pak Syafie dan tim berusaha agar ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Beliau berusaha untuk tidak terjadi kesalahan apapun, ya. Beliau berusaha agar ini perfect, ya. Beliau berusaha agar ini benar-benar bisa diantisipasi segala dari awal, segala hal-hal yang mungkin menjadi masalah di masa yang akan datang. Nah, mungkin kalau sekedar saran, tentu kita ingin kepada tim Pak Syafie ke depan ada PR yang kuat, ya, yang bagus untuk melakukan komunikasi, sehingga apa-apa yang menjadi yang menjadi hak publik mengetahuinya, hak umat mengetahuinya, dapat diketahui lebih cepat, sehingga selain dapat menenangkan hati, menenangkan jiwa mereka, juga bisa membantu para pengurus dengan doa-doa mereka, membantu juga barangkali dengan saran-saran, ya, ketika ada informasi-informasi yang disampaikan. Karena itu saya menyampaikan ini karena saya mengetahui baik melalui Pak Syafie, Pak Khalid Koniman tentang proses yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Kenapa kemudian ini sedikit lambat dalam benak banyak orang, ya. Tapi dalam kesimpulan para pengurus bahwa memang ini progres yang harus mereka, ini proses yang harus mereka jalani, dan alhamdulillah seperti yang saya sudah dapatkan informasinya, izin koperasi telah selesai, dan karena itu kemudian dengan mudah kita bisa mempublish, dengan mudah kita melakukan sosialisasi termasuk pendaftaran besar hari ini. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah SWT, selain para pengurus, kita semua bertanggung jawab, dan saya akan berbicara sedikit tentang itu. Ya, tanggung jawab kita yang pertama adalah bagaimana benar-benar membesarkan koperasi ini, dan membesarkannya yang pertama adalah dengan modal yang sebesar-besarnya, ya. Dan itu dimulai dengan simpanan pokok kita, karenanya
harus maklum, ya. Sudah dibaca, belum dijawab, ya. Sudah dijawab, masih umum jawabannya, ya. Dan seterusnya. Ini kita harus maklumi. Sebab bagaimanapun juga selain kesibukan juga ada protap-protap, ada kebijakan-kebijakan, ada aturan-aturan. Tetapi kita tidak usah mempersoalkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab orang lain. Yang paling penting tugas dan tanggung jawab kita. Tugas tanggung jawab kita adalah mengingatkan, berikan ide, berikan tawaran-tawaran, ya, dengan semangat untuk membangun ekonomi umat negeri kita menuju kejayaan umat Islam di masa depan. Siap untuk itu? Takbir. Ya, ini tentu sangat penting dan mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan. Nah, yang lainnya adalah kepada para anggota, para kaum muslimin yang punya kemampuan, punya usaha-usaha yang sudah sukses, ya, hendaknya dapat segera, ya, bermitra dengan koperasi ini. Ya, saya katakan segera ini jangan wah hari ini atau besok, tidak, itu tergantung pengurus dan bagaimana persiapan menjadi mereka. Tapi maksud kita itu adalah segera ketika sudah memungkinkan, ya, semangat untuk bermitra, semangat untuk bekerja sama dengan koperasi syariah harus dibangkitkan dengan harapan untuk memberikan keuntungan ke umat dan juga kepada diri kita. Ya, kalau dua-dua semangat ini ada luar biasa. Ya, kita ada ide, ada peluang bisnis yang baik. Lalu kemudian wah kita pikir ini kalau saya kerjakan sendiri keuntungannya untuk saya saja. Tapi kalau saya partner dengan koperasi ini juga bisa untuk umat. Bukan itu saja. Kalau saya sendiri mungkin skopnya kecil. Jadi walaupun saya sendiri keuntungannya tidak besar, tapi ketika bermitra dengan koperasi maka bisa lebih besar jangkauannya, skopnya, dan pada akhirnya bisa memberikan keuntungan juga lebih besar. Tapi semangat awalnya adalah semangat untuk berpartisipasi, semangat untuk bekerjasama, semangat untuk membantu bagaimana usaha umat ini menjadi benar-benar besar. Ini yang perlu saya sampaikan, ya, sekedar masukan-masukan baik bagi para pengurus koperasi, ya, yang mudah-mudahan, ya, kita doakan dalam waktu yang tidak lama seluruh perangkat-perangkat yang diperlukan dalam kepengurusan, dalam manajemen dapat segera terwujud, terbentuk, dan kantor koperasi juga sudah dapat terwujud, ya, sehingga benar-benar dapat menjadi titik tolak yang kuat untuk gerakan ini di pusat, ya, pergerakan ekonomi syariah kita dan di bawah bendera koperasi syariah 212. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya keluar sedikit, ya, pada program GNPM, bahwa GNPM sebagaimana Bapak dan Ibu tahu akan selalu concern untuk memperjuangkan kemaslahatan umat, ya, kemaslahatan umat melalui gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi munkar, gerakan-gerakan menegakkan keadilan dan membela kebenaran. Alhamdulillah kemarin dalam silaturahim ulama dan tokoh, ya, ulama dan tokoh dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, dalam rangka persatuan umat dan memelihara NKRI. Di sana ada tekad yang kuat dari para ulama, para tokoh bersama pengurus GNPM untuk melanjutkan perjuangan ini, ya, ke depan, bahkan dengan skop yang lebih besar dan juga dengan penanganan pengorganisasian yang lebih baik. Karena itu telah disepakati, ya, untuk mengembangkan pengorganisasian GNPM selain menetapkan para ulama, para tokoh, para pimpinan, ya, ormas sebagai anggota